Halo, selamat malam Ika. Malam. Ini Malam. malam ya? Malam. Ceritanya malam di podcast Oke. ya. Saya mau nanya dong, Mik. Iya, boleh nanya apa? Kemarin kan saya lihat di TikTok, ada seorang suami yang sudah menikah, tapi rasanya dia tidak seperti orang menikah katanya. Kok bisa? Jadi satu sisi dia kehilangan kebebasannya kata. Mhm. Jadi dia sudah menikah, dia ngikutin apa kata si istri kan. Iya. Tapi si istrinya tuh kita bilang overprotective. Oke. Tapi dia berusaha untuk menyayangi si istrinya, walaupun pada akhirnya dia buat story sih. Jadi seperti itu. Galau. Galau. Diposting di sosmed. Karena gini rasanya menikah ya. Tapi kok beda sama teman-teman gue yang lain Oh, gitu. iya. Overprotective. Padahal udah nikah kan harusnya kondisinya sudah aman nih. Saling percaya gitu ya. Saling Dan percaya. nggak terlalu ngerecokin urusan pasangan juga. Gitu. Tapi katanya ketika ditanya itu adalah bentuk rasa sayang katanya. Oke. Nah, sebenarnya saya bingung nih, apakah dengan overprotective itu beneran kita menunjukkan rasa sayang kita atau tidak ya? Iya, tapi tidak sepenuhnya. Oh gitu? Iya. Gimana tuh? Karena sebenarnya kan akarnya ya pasti perasaan cinta itu sendiri gitu kan. Tapi yang lebih mendasari kenapa akhirnya seorang bisa overprotective ke pasangannya itu adalah tentang ketakutan terhadap pasangannya. Ketakutan? Iya, ketakutan, takut kehilangan, takut oke. tidak dekat lagi, Oke. takut dia gimana-gimana di luaran sana. Sampai akhirnya itulah yang memicu overprotective ini. Oh, kata orang katanya overprotective itu bisa buat kecanduan. Itu benar nggak sih? Apapun sebenarnya bisa membuat kita kecanduan, Yud. Termasuk overprotective. Oh, waduh, setara Iya. nikotin dong. Kayak orang rokok kan ada kecanduan nikotin gitu. Iya, karena pertama kita sudah terbiasa melakukan itu gitu ya. Kita sudah terbiasa memproteksi pasangan kita. Oke. Terus pasangan kita terbiasa menerima itu. Kalau misalnya cut gitu aja, alias selesai gitu aja, nggak ada yang namanya overprotective lagi, atau mungkin dikasih silent treatment mungkin ya, didiemin gitu kan. Itu pasti bingung. Oh, Kok bingung? nggak ada, kok nggak kayak biasanya ya gitu. Oh, justru bisa buat bingung ya malah kalau nggak dikasih seperti itu ya? Benar. Aneh ya? Ujung-ujungnya ini akan ngarahnya ke toxic relationship. Oh iya sih. Tapi apakah dalam sebuah hubungan itu dia bisa disadarkan atau tidak sebenarnya? Kesadaran itu kan rata-rata sebenarnya dari diri sendiri ya. Kalau misalnya sudah ada something yang dirasa merugikan, misalnya nih pasangannya benar-benar nggak suka banget diprotektifin seperti itu gitu kan, diproteksi terlalu berlebihan. Akhirnya dia memilih meninggalkan. Itu kan pastinya tidak menguntungkan dia yang memberikan proteksi berlebihan itu. Di situ mungkin akan ada titik-titik kesadaran. Oh, ternyata overprotective nggak bagus juga ya, nggak baik juga ya gitu. Tapi ini pasti kayak panjang lah prosesnya, Yud. Benar ya. Dan kalau misalkan kita lihat kan orang overprotective itu tadi Mika bilang karena ketakutan nih. Iya. Dengan cara istilahnya kayak memprotektifkan orang, apakah itu menolong dia atau tidak sebenarnya? Tidak menolong, tapi memberikan rasa aman yang semu. Semu. Iya, jadi rasa amannya semu sebenarnya sesaat. Itu cuma kayak ya di pikirannya dia berarti dia sudah melakukan itu alias sudah memberikan proteksi kepada pasangannya dan apalagi pasangannya nurut gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia konsepkan di pikirannya. Itu yang bisa menenangkan dan memberikan rasa aman terhadap perasaannya dia. Oh, jadi sebenarnya rasa aman yang dia tahu nggak dia tuh semu rasa amannya? Kebanyakan sih enggak. Oh, kebanyakan enggak ya? Kebanyakan enggak. Kalau misalnya tahu kan nggak mungkin sampai overprotective. Oke. Dan menarik juga nih kalau kita lihat dari sisi yang mengprotektifkan. Apakah dia merasa dia tuh nyaman-nyaman aja melakukan itu, apa sebenarnya dia juga gelisah? Pasti ada sensasi gelisahnya ya. Pasti ada ya? Pasti ada. Sensasi gelisah itu muncul karena ketika kita memberikan proteksi berlebihan, ada dua arah yang berbeda. Dalam artian pasangan kita mau menerima itu, nurutin kita atau enggak. Nah, dua hal ini pastinya membuat kita gelisah. Karena kita
kayak apa ya, ingin mengontrol pasangan kita lewat proteksi tersebut. Oke. Kalau misalnya seandainya memang udah jelas-jelas si pasangan nurut, ya baguslah seperti yang sudah saya bilang tadi, ada rasa aman gitu ya. Tapi kalau misalnya si pasangan ini nggak mau, loh kok saya diatur-atur sih gitu kan. Betul. Diatur-atur, abis itu juga dikontrol banget gitu kan. Kita bukan yang jadi pasangan harusnya kerja sama ya. Kalau misalnya mau memutuskan sesuatu, diskusi dulu gitu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Bukan di satu pihak aja nyuruh ini itu gitu kan. Betul. Kan itu pasti dia nggak terima. Nah ini akan memicu rasa gelisah itu sendiri. Nah kalau misalkan rasa gelisahnya muncul, biasanya mereka akan melakukan apa nih? Biasanya mereka akan melakukan apa? Nah, soalnya kan mereka melakukan itu, mereka berpikir itu benar kan. Ternyata pada saat jalanin nggak benar nih gitu. Bahkan cenderung ngelawan misalkan pasangannya. Konflik lah. Nah, konflik. Pasti konflik, cekcok gitu ya. Habis itu juga tiap orang beda-beda dalam menangani konflik dalam hubungan. Ada yang memang harus dikelarin sekarang juga. Jadi gontok-gontokan deh tuh. Ngobrolin ya gitu ya. Habis itu juga ngomongnya mungkin agak sedikit keras. Aku tuh nggak mau kayak gini ya. Nah ngeliatin ya. Ya memperlihatkan dan harus clear saat itu juga. Kita harus ngomong maunya sekarang gitu. Ada juga yang memilih menghindar gitu. Memilih untuk udahlah ya menghindari konflik, biarin aja lah dia kayak gitu. Tapi aku juga nggak mau untuk ngikutin kehendaknya dia, jadi dia menghindar. Nah ini memicu konflik berkepanjangan. Iya sih benar ya. Apalagi kalau misalkan dalam hubungan, kalau misal suami istri mungkin terlalu jauh ya. Kalau misalkan dari hubungan pacaran kan udah banyak seperti ini ya. Nah kalau tak pikir kan seekor burung saja kalau ditaruh dalam sangkar dia pasti ingin bebas. Kan? Benar, pada dasarnya kan kita sebagai manusia itu punya kehendak bebas ya. Kalau misalnya ada yang terlalu controlling kita, mengatur kita, kita pasti terbebani sama itu. Betul. Makanya penting sekali ketika kita memilih pasangan, konteksnya pacaran ya ini ya. Walaupun masih dalam kategori pacaran, kita mesti tahu karakter pasangan kita atau calon pasangan kita ini kayak gimana. Bagaimana dia memperlakukan seseorang di dalam hubungan gitu. Terus apakah dia memproteksi secara berlebihan, itu kita bisa tahu dari pengalamannya sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan luka masa lalunya, traumanya ketika berhubungan dengan ex-nya, gebetannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang luka di masa lalu ya, kemudian dia udah kadung punya luka, terus dia punya ketemu pasangan baru nih, ya, kemudian diprotektifin lah sama si dia ke pasangan barunya. Kebetulan pasangan barunya nurut-nurut aja. Nah, apakah ada kemungkinan lukanya dia tuh bisa sembuh dengan dia melakukan overprotective itu, atau justru seperti luka kena air lemon, tambah perih jadinya? Iya. Sembuh mungkin rasanya sembuh, tapi tidak sembuh sepenuhnya. Karena kesembuhan itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Orang lain atau pihak luar itu hanya membantu kita memulihkan diri kita. Yang sepenuhnya memulihkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalaupun memang dia ketemu sama seseorang yang mau nurut-nurut aja, ngikut. Nih aneh juga nurut-nurut ngikut, kenapa nih? Karena ada duitnya atau apa? Iya. Kan? Mau aja kan gitu ya. Iya, kok mau aja gitu kan. Itu bisa menciptakan sembuh yang semu, rasa aman yang semu itu tadi gitu. Pasti akan ujung-ujungnya hambar juga. Kok dia nurut-nurut aja sih gitu. Ya namanya manusia itu pasti rentan dengan rasa bosan. Benar ya. Butuh tantangan gitu. Padahal udah di overprotectivin kan sebenarnya udah tantangan ya. Tapi ketika dia merasa bosan, tambah lagi konfliknya. Iya. Bisa jadi juga yang ngikut ataupun nurut-nurut ini, yang jadi pasangannya itu juga punya luka kehilangan, dan mumpung sekarang ketemu nih yang dirasa cocok gitu ya, yang menurut dia cocok dari sisi kriteria karakter, wajah, fisik mungkin dan lain sebagainya, keluarga gitu ya. Ya udah nurut aja daripada kehilangan gitu. Itu parah sekali dong. Iya, akhirnya mengalah gitu. Tapi pasti terbebani karena lagi-lagi manusia itu punya kehendak bebas.
Kalau misalkan dia overprotective, misal pacaran nih, lolos ya, sampai menikah, masih overprotective, lolos juga, baik-baik aja. Bisa nggak luka ini turun ke anak-anaknya? Sangat bisa. Sangat bisa. Itu namanya generational trauma. Generational trauma. Iya, jadi trauma yang lintas generasi gitu diturunkan sampai anak cucu 7 turunan mungkin kalau misalnya nggak diselesaikan sekarang itu bakal terus ada. Parah juga ya. Parah. Jadi memang dimulai dari pacaran ini. Iya benar-benar. Jadi memang kita harus melihat ke depan ya. Bener. Jangan mikir ke sekarang aja. Nah iya. Kalau misalnya merasa masih punya luka masa lalu, trauma, atau sebelumnya pernah kehilangan seseorang yang dicintai mungkin dan nggak pengen kehilangan lagi, mending beresin diri sendiri dulu. Benar-benar ya. Beresin luka-luka itu dulu sampai akhirnya kita ketemu pasangan yang tepat, kita bisa mencintai secara sehat. Wah benar, karena hidup sehat sekarang tuh mahal ya. Iya. Ya semangat ya berarti untuk yang merasa ke dalam sangkar. Ingatlah. Anda juga seperti burung, maksudnya ingin bebas. Iya, kan kita manusia toh, kita bukan peliharaan ya kan. Iya. Berpasangan kan ada kerjasama. Semoga nanti bisa ketemu pasangan yang memperlakukan saya tidak seperti dalam sangkar. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.